pasti untung, bukan begitu. Tetapi saya pengen mengatakan bahwa dengan sistem kita akan bisa mendapatkan informasi yang jelas untuk membuat suatu keputusan, Pak. Misalnya. Gitu. Teman-teman dan Sobat GG, hari ini saya buka kembali program Rally Bisnis, relasi bisnis baru. Kita ngobrol santai aja, dengar curhatan teman, dan sekaligus mencari solusi dari para tokoh di dalam berbisnis. Pantengin yuk. Ngomong-ngomong, perusahaan dari BBR ini konsumennya apakah tentang produk kesehatan atau di luar itu, Pak? Ya, kita punya range customer itu ada di otomotif, Pak. Otomotif kita juga ada FMCG yang pasti ya, ada chemical, kemudian juga ada lain-lain lah ya. Berbagai macam produk ya. Iya, misalnya ada project base, kita angkut misalnya bahan-bahan konstruksi dan sebagainya. Tapi karena unit yang kita miliki itu kan fleksibel, dari mulai cold diesel sampai dengan trailer. Oh, cold diesel sampai wingbox kayak gitu ya, Pak? Oh iya, jadi cold diesel, fuso, engkel orang sebut ya, kemudian juga wingbox atau tronton lah ya. Kita juga punya trailer. Jadi trailer ini kan fleksibel, bisa bawa barang infrastruktur, konstruksi, bisa bawa barang FMCG karena dilengkapi dengan kontainer dan sebagainya, Pak. Areanya mana aja, Pak, yang ini? Most Jawa ya, Pak. Oh, Jawa. Tapi kita juga melayani ke Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Tapi Sumatera itu kecil skopnya karena kita kan punya servis itu kan ada yang dedicated, sewa, on-call, dan lain sebagainya. Truk kita juga dipakai sama teman-teman pemain di logistik untuk ditempatkan di Medan. Tapi ya kita kan bisa monitor dengan TMS itu kan truk kita ada di mana, sedang ngapain, kita bisa lihat. Gitu ya. Baik itu lewat Android maupun lewat laptop. Bisa pakai Android ya? Bisa, Pak. Jadi mobil saya ada di mana bisa kelihatan. Nah, sekarang gini Pak Tata, kan sekarang ini udah rame tentang platform. Bahkan banyak perusahaan yang mendirikan platform untuk truk gitu kan? Iya. Nah, sejauh mana pengaruh platform ini terhadap pengaruhnya terhadap eksistensi nanti perusahaan-perusahaan truk gitu, Pak? Menurut saya memang trennya sekarang kan ada platform. Platform digunakan juga dikombinasikan dengan invoice financing. Menurut saya ini juga membantu lah ya, karena kita tahu bahwa kita kan bisnisnya B2B, Pak. Oh, B2B. B2B itu kan berarti kan kita dibayar ada TOP-nya. Rata-rata itu berkisar antara sebulan sampai 3 bulan, bahkan lebih lah ya. Nah, sedangkan kita kan operasional dibayar harus bayar cash. Artinya kita harus punya cukup biaya operasional selama 2 sampai 3 bulan. Nah, dengan adanya platform yang dilengkapi dengan invoice financing itu membantu. Walaupun saya juga melihat bahwa ada hal yang tidak semuanya bisa di-cover oleh platform tadi, Pak. Karena kita tidak boleh memutuskan suatu ekosistem yang terjalan begitu lama. Misalnya gini, seperti tadi saya sampaikan, kita udah melayani customer 15 tahun, Pak. Teman-teman ada yang 2 generasi. Kan? Gitu. Nah, dengan menggunakan platform itu mengambil alih penanganan yang tadinya kita berinteraksi dengan customer kemudian platform yang akan mengambil alih. Tentu saja menurut saya ini case by case belum tentu cocok gitu, Pak. Jadi saya dengan adanya platform tadi ya, salah satunya model pembayaran tadi kan 3 bulan. Apa platform setuju dengan 3 bulan tadi kan? Ya kan? Nah, ini kan agak repot juga ya. Hampir semua platform bisa kan biasanya cash kan gitu, Pak. Platform mengakomodir sampai dengan 3 bulan, Pak.
Oh, platform. Tapi tentu saja ada cost-nya kan, Pak. Oh iya. Artinya jadi menggerus cost, mau berbagi margin gitu. Oh, kan. gitu. Selama itu bisa diterima dan menguntungkan kedua belah pihak, sah-sah saja, Pak, invoice financing. Yeah. Tetapi mungkin satu hal ya yang saya pengen garis bawahi, bahwa seharusnya platform itu tidak boleh memotong interaksi atau hubungan emosional yang sudah terjalin puluhan tahun, Pak. Ya, nanti hilang, Pak, itu. Nah, itu kan. Iya, karena hilang. beberapa platform menginginkan mereka di depan, sehingga kita ini ngomong kasarnya jadi vendor saja. Ya, itu yang mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut lah. Ya. Nah, ini rumitnya gini, Pak. Ada yang hilang itu kenapa? Tadi hubungan dari pemilik kendaraan dengan customernya kan. Nah, ini masalahnya sekarang gini kan, di customer ini misalkan ya, Pak, kalau lewat platform kan rata-rata on time. Misalkan dari Jakarta ke Jawa gitu sekian jam gitu kan, itu kan sekian hari, atau dari sini ke Bandung berapa lama kan gitu kan udah jelas. Nah, sekarang bongkarnya berapa lama atau cancel pengiriman misalkan, itu apa dengan platform itu bisa diwadahi atau gimana itu ya nantinya? Kalau kira-kira Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya gini, Pak, tadi kan platform itu menjadi media di tengah lah, Pak, yang bisa menjembatani kita sebagai pengusaha truk dengan pemilik barang, ya kan? Mereka selalu bilang bahwa mereka punya teknologi dan punya fintech lah ya. Itu yang selalu disampaikan kepada kita. Tapi menurut saya itu tergantung di mana kebutuhan kita. Tadi yang Pak Gagan sampaikan mengenai proses atau sequential proses, tidak harus pakai platform, Pak. Tadi yang saya sampaikan, sistem kita bisa melakukan proses itu. Kita terima order, input ke sistem, kemudian kita tugaskan sopir, kita cek sopir ada di mana yang terdekat dengan customer. Kita misalnya tugaskan B, nomor sekian, sopirnya Ahmad misalnya, kita tugaskan, mereka nangkap. Setelah menangkap, dia pergi ke customer untuk dimuat. Setelah dimuat, dia juga confirm barang yang diangkut sesuai dengan dokumen, dan selanjutnya sampai barang diterima. Nah, ini menurut saya sangat berguna untuk kita sebagai perusahaan angkutan juga untuk mempunyai data, Pak. Karena biasanya gini, Pak, kan kita selalu berantem nih kalau telat dibongkar, telat dimuat, tapi kita kan nggak punya data, Pak. Iya, nggak punya. Kita hanya berantem tanpa data, sehingga masing-masing tidak mau kalah. Saling bertahan ya. Karena juga saling bertahan, saling menyalahkan. Dengan sistem kita bisa menunjukkan, karena begitu truk datang, kita bisa setting geofencing ya, Pak, bahwa truk sudah datang jam berapa. Oh gitu. Dimuat jam berapa, sehingga ketika kita klaim ke customer bahwa kita bisa kita minta improvement lah, Pak. Karena kalau enggak kan mobil kita idle. Sebaliknya ketika dalam perjalanan juga ada kendala-kendala, kita bisa monitor, dan kita udah setting misalnya lead time. Dengan lead time yang kita sepakati dengan customer, bisa secara transparan mobil itu sampai ke customer berapa lama. Bongkarnya juga begitu. Jadi menurut saya mengenai data historical itu tidak harus lewat platform. Dengan sistem yang kita miliki, kita bisa menyajikan data itu, Pak. Karena argumennya adalah ketika kita klaim biaya biaya nginep ya, orang biaya nginep, karena kita juga harus bayar kepada sopir yang uang nginepnya. Kita punya data, datanya yang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan asal tanda tangan itu penuh rekayasa, Pak. Jadi Pak Tata, intinya kita teman-teman semua itu jangan khawatir dengan adanya platform. Jadi masing-masing perusahaan juga punya kekuatan sendiri kan, gitu kan, dengan sistem tadi. Nah sekarang gimana Pak Tata, sekarang ini kan pemerintah mau ngadain digitalisasi juga gitu kan. Ini mana grand design-nya pemerintah dibandingkan dan nanti perorangan nih punya nih, perusahaan Pak Tata punya, perusahaan yang lain punya. Nah itu kan belum terintegrasi. Nah bagaimana hubungannya nanti perusahaan masing-masing ya, sistem perusahaan masing-masing dengan grand design dari pemerintah itu tentang angkutan?
Tadi kebetulan saya juga ikut webinar ya mengenai desain angkutan barang, di mana pemerintah juga sudah menggadang-gadang untuk melakukan digitalisasi transaksi transportasi. Sebenarnya kan seperti yang tadi saya sampaikan, kita diskusikan, saya sudah melakukannya. Oh sudah ya. Nanti itu merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi, Pak, karena pemerintah membutuhkan datanya untuk kan kita kalau minta data kepada pemerintah berapa banyak sih transaksi di suatu area, jenis barang apa, dan lain sebagainya lah. Ya, dengan sistem digital ini kan datanya kan bisa dikolek, di-sort, bisa dipilah-pilah. Nah, mau nggak mau perusahaan angkutan harus menggunakan sistem, Pak. Ya, cuma sistem ini kan persoalannya adalah orang beli sistem mahal. Misalnya saya mengembangkan sistem, butuh 1M untuk mendevelop sistem bisa siap pakai. Kalau ada 100 perusahaan melakukan sendiri-sendiri, berarti kan ada 100M, Pak. 100M, Padahal 1M-nya saya itu bisa dibagi. Artinya sistemnya sama kok, copy paste aja sama teman-teman. Nah, justru itu yang sedang saya pikirkan, bagaimana membantu teman-teman di Aplindo untuk mulai menggunakan TMS, Transport Management System, atau ERP, sehingga dengan cara begitu kita bisa sampaikan ke customer kita bahwa kita sudah mengimplementasi TMS atau mendigitalisasi transaksinya. Kalau dibutuhkan oleh pemerintah perlu mendeklarasi barang yang diangkut apa, kita juga punya datanya. Termasuk di dalamnya tadi juga ada perdebatan gini, Pak. Kan kita selalu kalau overload itu kan kita disalahin, Pak. Yang paling gampang pemilik truk atau angkutan yang disalahin. Padahal kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, ada satu pasal yang mengatakan bahwa pemilik barang juga bisa dikena pidana, Pak, apabila melakukan overload. Bisa dibuktikan surat jalannya, Pak. Nah, dengan digitalisasi itu nanti jelas udah terkontrol semua customer memberikan DO kepada kita, isinya apa, jumlahnya berapa. Jadi kalau kita disalahin sama-sama kita benerin. Saya rasa itu arahnya akan ke sana sih, Pak. Mau nggak mau kita sudah harus mulai melek teknologi. Tapi teknologi itu nggak mahal, Pak. Itu intinya. Kan saya yang tadi cerita di awal bahwa saya nggak punya truk banyak, Pak, cuma 10. Tapi saya sudah memikirkan ke depan, kan cita-cita mulai tinggi dong, Pak. Walaupun saya punya 10, waktu itu saya punya cita-cita pengen ratusan. Tapi setelah ratusan gimana cara kontrolnya? Nah, dengan sistem tidak ada kesulitan, Pak, untuk melakukan kontrolnya. Pak Tata, nih ada yang mengajal nih teman-teman nih, masalah harga ini nggak ada pegangan, itu modelnya gimana, Pak? Apa memang bersaing aja di pasar atau gimana? Soalnya pemerintah kan ada hitung-hitungan sendiri, dia mau hitung dengan angka sekian gitu kan. Ini setuju nggak, Pak? Pak, khusus angkutan barang berbeda dengan angkutan penumpang. Kalau angkutan penumpang kan diatur di dalam tarif ada tarif minimum, tarif bawah, tarif atas. Tapi khusus angkutan barang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, bahwa itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Persoalannya banyak teman-teman tidak tahu bagaimana ngitungnya. Itu masalahnya. Atau sederhana ginilah, Gagan diajak main gaple, ada jago 3 orang tuh main gaple, tapi ada seorang yang nggak tahu. Ketika main, orang ahli strategi semua dengan pengalaman dan lain sebagainya belum tentu menang loh, karena dia kan nggak tahu, nggak bisa dibaca, dia punya kartu. Nah, saya hanya pengen mengatakan bahwa kita wajib tahu ngitung ongkosnya, Pak. Kosnya. Ini teman-teman. Jadi gini teman-teman, nih kebetulan ini beliau ini sudah pengalaman 25 tahun di industri logistik kan, luar biasa kan. Kemudian mengoperasikan perusahaan dari mulai menggunakan truk temen, kemudian beli sendiri, sampai sekarang punya truk yang ratusan kan, itu luar biasa. Nah, sekarang saya ingin tawarkan kepada Anda, barangkali Anda butuh bantuan dari Pak Tata ini. Nah, silakan Pak, kontak-kontak langsung. Ini kan relasi bagi kita semua. Kita belajar dari yang sudah berhasil. Pak Tata siap bantu apa gimana? Pak, sejak saya masih bekerja, saya kan aktif juga di Asosiasi Logistik Indonesia. Sebetulnya saya terbiasa melakukan sharing untuk sharing knowledge lah, Pak. Nah, teman-teman coba kan, gimana nggak enaknya nih ditawarin kan? Kalau gitu kan? sekarang pun ada teman-teman yang suka datang ke tempat saya biasa, Pak, untuk melakukan informasi
malah saya ekstrimnya gini Pak, bisnis angkutan itu bukan rocket scientist ya, bukan suatu hal yang susah lah ya. Semua orang bisa, justru karena tidak ada barrier untuk melakukannya sehingga kompetisi itu begitu keras gitu. Namun yang ada dalam pemikiran saya, yuk mari kita pinter bersama. Ini cara ngitungnya bagaimana ya? Kalau cara ngitungnya bareng, kita kan nggak bakal main di harga. Kalau main harga nggak ada endingnya Pak. Kalau kita bicara mengenai harga, hari ini saya turunkan harga karena saya pengen ngebit Pak Gagan misalnya. Pak Gagan nggak mau kalah juga, turunin lagi, turunin sampai habis. Jadi menurut saya lebih baik kita memahami bagaimana cara menghitung cost of service atau cost of goods sold kalau di industri ya. Cost of service berapa nilai investasi unit didepresiasikan berapa lama, kemudian juga biaya operasional, maintenance dan sebagainya. Tuh, teman-teman ya. Apalagi yang mau dibantu semuanya ada di Pak Tata. Nah, sekarang ini kelihatannya kita duduk di luar nih Pak Tata. Hujan nih. Kita stop dulu deh bincang-bincangnya ya. Ya, teman-teman, nanti kita ketemu di luar deh sama beliau ini ya. Silakan. Kalau mau kontak silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mendapatkan relasi baru, jangan lupa komen, share, like, and subscribe. Bunyikan loncengnya.